Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita untuk menguatkan iman kita tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan ini mempunyai banyak pergumulan, mempunyai banyak tantangan, mempunyai banyak persoalan dan kemelut yang sering sekali membuat kita lemah, membuat kita lunglai, bahkan tidak jarang membuat kita berputus asa. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul, kepada siapa kita mengadu, menyampaikan segala pergumulan yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Tentu ada banyak orang yang mencari pengaduan kepada orang juga. Ada banyak orang juga yang mencari pengaduan kepada orang yang dia rasa lebih hebat daripadanya. Namun, ada juga orang yang kalau bergumul, dia justru mendekatkan diri kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyampaikan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Karena ada keyakinan di dalam Tuhan, maka pergumulan akan selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini,
diperlihatkan kepada kita dua orang yang sedang bergumul. Yang pertama, kepala rumah ibadat. Kalau kita baca dalam kitab Injil yang lain, Markus dan Lukas, di sana disebutkan namanya Yairus. Dia bergumul oleh karena anaknya sakit. Kalau dalam Injil Markus sama Lukas dikatakan anaknya sakit parah. Tapi di dalam Injil Matius dikatakan anaknya sudah meninggal. Lalu yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, kedua orang ini sesungguhnya mereka sudah melakukan segala usaha, segala cara untuk lepas dari pergumulannya. Jairus tentu dia sebagai penjaga kepala rumah ibadat, dia tentu sudah melakukan pengobatan terhadap anaknya supaya sembuh. Demikian juga perempuan tersebut. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini, Jairus yang notabene-nya penjaga rumah ibadat orang Yahudi, yang berarti yang tidak menyukai keberadaan Yesus, tapi dia justru datang menyampaikan segala pergumulannya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kedua tokoh ini mau mengajari kita akan sebuah makna iman yang benar, akan sebuah pengharapan yang pasti, akan sebuah keyakinan dan iman yang benar-benar dilakukan dan dikerjakan. Jairus dalam hal ini, sekalipun dia orang Yahudi, penjaga rumah ibadat Yahudi yang notabene-nya harusnya membenci Yesus, tetapi dia mengesampingkan perdebatan, mengesampingkan keegoan, tapi dia justru datang menghampiri Yesus karena ada sebuah keyakinan. Seperti yang dikatakan dalam perikop ini, bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Perempuan itu juga demikian. Dia beriman, dalam hatinya juga dikatakan ada keyakinan yang benar, bahwa kalau dia menjamah jubah Yesus, dia pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan dari perikop kita pada saat ini. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajarkan bagaimana iman itu harus dilakukan dengan tindakan. Jairus dan perempuan itu, mereka beriman. Tapi iman mereka tidak iman yang diam. Mereka percaya Yesus mampu menyembuhkan. Mereka yakin Yesus adalah sumber pengharapan. Mereka yakin bahwa Yesus jawaban atas segala pergumulan. Maka iman itu mereka buktikan dengan datang menghampiri Yesus. Yang terjadi justru seperti yang mereka harapkan. Terjadi kesembuhan. Anak dari Jairus sembuh. Dan perempuan yang sudah sakit pendarahan ini juga sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat, kita mau belajar bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupan sesungguhnya harus membuktikan imannya. Ketika kita katakan aku beriman kepada Tuhan Yesus, maka buktikan imanmu dengan melakukan perbuatan yang benar. Iman itu tidak hanya dipikirkan dan diyakini semata, tapi iman itu harus kita buktikan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas dikatakan
diselamatkan karena iman. Maka kita harus mempunyai keyakinan yang benar supaya kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Maka kerjakan imanmu di dalam kehidupanmu. Bahkan kalau kita baca juga dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Di sana juga dikatakan iman tanpa perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka ketika aku beriman kepada Kristus, ketika aku percaya kepada Kristus, maka aku akan membuktikan imanku dengan perbuatanku yang benar. Supaya apa? Supaya iman yang kulakukan itu benar-benar iman yang real, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak untuk belajar bersama bahwa jawaban atas segala pergumulan adalah Yesus. Di dalam kitab Injil Matius juga jelas di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yaitu kalau kita baca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Mari kita baca Bapak Ibu, ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka jawaban atas segala pergumulan, jawaban atas segala kemelut yang kita hadapi adalah Kristus. Maka ketika kita berkemelut di dalam kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah sekitar, di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat, maka Tuhan katakan kepada kita, firman ini mau mengajarkan kepada kita. Kita datang menghampiri Yesus. Jairus dalam imannya dia menghampiri Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan juga, dia menghampiri Yesus. Sehingga dia memperoleh kesembuhan dari segala kehidupannya. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajarkan supaya titik fokus kita bukan kepada kelemahan. Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang fokus kita hanya kelemahan kita, penderitaan kita, persoalan kita, tantangan dan lain sebagainya. Tetapi dari firman ini kita mau diajak, mari alihkan fokusmu bukan hanya kepada penderitaanmu semata, tapi fokuskan hidupmu kepada Kristus. Maka ketika kita fokus kepada Kristus, kekuatan demi kekuatan akan menghampiri kita, akan beserta dengan kita, sehingga kelemahan itu tidak merongrong semangat kita untuk percaya kepada Kristus. Tapi kelemahan itu akan menjadi spirit yang baru untuk mengerti segala kehendak Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Benar ya Tuhan bahwa kami harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga iman kami mampu memberikan yang terbaik kepada kami. Iman kami menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan memberkati.